Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati kepada Bapak Profesor Dr. Suherman MSc selaku Koordinator Program Studi S1 Manajemen dan Ibu Desti Kuniati SMSC selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan dan rekan-rekan mahasiswa yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ahmad Muzaki selaku mahasiswa dari Prodi S1 Manajemen angkatan 2020 kelas B. Akan ngebahas mengenai laporan praktik kerja lapangan yang saya lakukan pada bagian merchandiser FMCG di perusahaan PT Trans Retail Indonesia. Latar belakang saya melaksanakan praktik kerja lapangan ini yaitu dikarenakan praktik kerja lapangan merupakan program yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal dan pengalaman bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia pekerjaan yang akan datang. Selain itu, alasan saya memilih PT Trans Retail Indonesia sebagai tempat magang dikarenakan PT Trans Retail Indonesia sudah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam menyediakan wadah bagi para pelajar yang ingin melaksanakan pemagangan. Tujuan praktik kerja lapangan yang saya lakukan yaitu yang pertama untuk mempraktikkan bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik dengan para supplier dan pihak manajemen toko. Kemudian yang kedua, mempraktikkan bagaimana cara melakukan negosiasi yang baik. Ketiga, mempraktikkan bagaimana proses masuknya sebuah produk hingga sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang keempat, mempraktikkan bagaimana caranya melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kualitas sumber daya manusia yang ada di toko. Yang kelima, mempraktikkan bagaimana caranya melakukan kegiatan promosi. Dan yang keenam, mempraktikkan bagaimana cara memberikan arahan dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di manajemen toko. Selanjutnya ada manfaat praktik kerja lapangan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu mempraktikkan mampu melakukan komunikasi yang baik dengan para supplier dan juga pihak manajemen toko. Kemudian praktikkan mampu melakukan negosiasi yang baik. Yang ketiga, praktikkan mampu memahami bagaimana prosesnya sebuah produk masuk hingga sampai ke tangan konsumen. Yang keempat, praktikkan mampu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kualitas sumber daya manusia yang ada di toko. Yang kelima, praktikkan mampu melakukan kegiatan promosi. Dan terakhir, praktikkan mampu memberikan arahan dan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di manajemen toko. Selanjutnya ada proses kegiatan yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan yang dimulai dari Februari 2023. Di sini perhatikan mencoba untuk menyiapkan berbagai macam berkas untuk kebutuhan magang seperti CV dan juga transkrip nilai serta surat permohonan magang dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian di Februari 2023 ini juga perhatikan mendaftar magang kepada pihak perusahaan. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan yang dimulai dari Maret hingga Juni. Di sini perhatikan mencoba untuk melaksanakan kegiatan magang dan juga melaksanakan tugas-tugas permagangan gitu. Kemudian ada yang terakhir yaitu tahap laporan yang dimulai dari Juli 2023. Di sini perhatikan mencoba untuk mulai membuat laporan praktik kerja lapangan dan melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing. Selanjutnya ada profil perusahaan. Sejarah. PT Trans Retail Indonesia adalah bagian dari CT Corp, sebuah grup besar yang didirikan oleh pengusaha Khairul Tanjung pada tahun 1995. Grup ini berkembang pesat pada tahun 2007 dan aktif di sektor keuangan, retail, hiburan, serta argo industri. Khairul Tanjung sebagai pendiri dan pemimpin telah menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Pada tahun 2012, CT Corp melalui PT Trans Retail Indonesia membeli 100% saham PT Carrefour Indonesia, membuatnya menjadi perusahaan Indonesia. Yang sebelumnya memang itu merupakan perusahaan dari Prancis. Carrefour bertransformasi menjadi Transmart Carrefour pada tahun 2014 yang menghadirkan konsep baru dengan menggabungkan berbelanja, bersantap, bermain, dan juga menonton. Pada tahun 2021, hampir seluruh gerai Carrefour diubah menjadi Transmart. Transretail terus mengembangkan bisnisnya di berbagai unit usaha. Transmart merupakan rantai supermarket yang menawarkan berbagai produk dengan layanan yang lebih lengkap dari retail kecil. Perusahaan meluncurkan Transmart dengan tujuan untuk menciptakan format retail yang lebih besar dan lebih komprehensif pada umumnya. Transmart mengadopsi konsep hypermarket dan juga supermarket dengan ruang toko yang luas dan berbagai kategori produk yang lengkap. Setelah peluncuran pertamanya, Transmart mulai tumbuh dan memperluas jaringannya di berbagai kota di Indonesia. Perusahaan terus membuka gerai baru dan meningkatkan cakupan layanannya. Transmart terus berinovasi untuk memberikan pengalaman belanja yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan. Mereka meningkatkan layanan pelanggan, memperkenalkan program loyalitas, dan juga serta memperluas pilihan produk dan merek yang tersedia di toko mereka. Berikut adalah visi dan misi dari PT Trans Retail Indonesia. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan retail terkemuka yang memberikan pengalaman belanja yang unggul dan memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia dan di luar negeri. Kemudian misinya itu menjadi pemimpin dalam industri retail dengan fokus pada kepuasan pelanggan, kualitas produk, inovasi, keberlanjutan, dan juga tanggung jawab sosial.
Kemudian selanjutnya ada layanan perusahaan. Sejauh ini Transretail Indonesia memberikan layanan berbagai macam produk yang dibagi menjadi berbagai macam kategori. Yang pertama itu ada Transliving, yaitu barang-barang yang menunjang kebutuhan rumah tangga seperti kursi, sofa, perlengkapan masak, dan lain sebagainya. Kemudian ada Transhardware, yaitu barang-barang yang berfokus pada perbaikan, perawatan, dan peningkatan rumah seperti perkakas, lampu, sepeda, dan lain sebagainya. Kemudian ada Department Store, yaitu barang-barang yang berhubungan dengan aksesoris dan fashion, seperti baju, celana, topi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada FMCG, yaitu produk yang memiliki daya jual beli yang tinggi seperti snack, minuman kemasan, kemudian ada makanan-makanan ringan, dan lain sebagainya. Kemudian ada elektronik, yaitu barang-barang yang menggunakan prinsip-prinsip elektronik seperti kipas angin, laptop, HP, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada fresh, yaitu produk yang memiliki daya tahan lama yang rendah dan harus dikonsumsi dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga ada ikan-ikanan dan juga daging. Selanjutnya adalah struktur organisasi tempat perhatikan ditempatkan. Di dalam struktur ini, perhatikan berada di bawah senior buyer dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan junior buyer. Selain itu, dalam divisi FMCG, semua buyer dipimpin langsung oleh general manager dan juga director. Selanjutnya, proses pelaksanaan praktik kerja lapangan. Di sini yang pertama ada alur kebutuhan administrasi. Perhatikan diberikan tugas untuk menangani kebutuhan administrasi dari setiap toko yang ada. Kebutuhan tersebut bisa terkait dengan payment, status produk, perubahan harga, daily sales, dan juga update stok yang tersedia. Sebelum melakukan pemrosesan, perhatikan akan melakukan klasifikasi terlebih dahulu untuk melihat kebutuhan apa nih yang dibutuhkan oleh toko. Setelah mengetahui tujuan yang diinginkan oleh toko, maka perhatikan akan melakukan pemrosesan. Selanjutnya, setelah tahap pemrosesan sudah selesai, perhatikan akan berkoordinasi dengan mentor untuk meminta saran dan pengambilan keputusan yang tepat. Apabila sudah disetujui, maka proses administrasi sudah selesai dan dilaksanakan. Dan apabila tidak, maka akan ada perlu revisi gitu. Perihal revisi, biasanya perhatikan akan mengirim langsung kepada pihak yang bersangkutan akan hal apa saja yang perlu direvisi. Nah, selanjutnya di sini ada alur pembuatan konten video. Sebelum melakukan pembuatan konten video, perhatikan akan mencari ide konten terlebih dahulu. Perhatikan mencari referensi dari berbagai sumber seperti TikTok dan Instagram. Perhatikan mencari berbagai tren yang sedang berlaku. Setelah ide konten didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan video. Lokasi syuting biasanya dilakukan di toko transport secara langsung. Setelah selesai membuat video, langkah selanjutnya ialah proses editing. Video yang baru saja dibuat akan diberikan efek ataupun suara atau musik ya, agar lebih menarik. Selanjutnya, sebelum di-upload, perhatikan memberikan video tersebut ke mentor untuk dipastikan apakah ada kekurangan ataupun kesalahan. Apabila ada, maka akan dilakukan revisi. Setelah disetujui, maka perhatikan akan mengupload video tersebut ke akun TikTok Transmart. Selanjutnya ada alur pembuatan konten promosi. Perhatikan akan menerima informasi dari para buyer untuk mengetahui item produk apa yang akan dilaksanakan promosi. Setelah produk diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah membuat desain untuk promosi. Biasanya informasi terkait promosi akan dibuat dalam bentuk brosur atau poster yang akan diposting di feed Instagram akun resmi dari Transmart itu sendiri. Promosi yang dilakukan oleh perhatikan merupakan promosi yang digabungkan dengan informasi pengetahuan yang terkait dengan produk yang bersangkutan. Setelah selesai dibuat, perhatikan akan memberikan hasilnya kepada mentor untuk disetujui atau tidak disetujui. Apabila disetujui, maka perhatikan akan memberikan poster promosi tersebut kepada para manajemen toko melalui email toko masing-masing mereka. Kemudian untuk informasi halayak umum akan diupload di akun Instagram resmi Transmart Indonesia. Selanjutnya ada alur regional koordinator. Nah, perhatikan diberikan tugas untuk dapat berkomunikasi dengan para pengurus toko untuk melihat kondisi dan masalah yang terjadi dalam toko. Kemudian setelah ditemukan adanya masalah, maka perhatikan akan berdiskusi dengan mentor untuk menemukan solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Setelah solusi dan saran ditemukan, maka akan diberitahukan kepada seluruh toko untuk segera menjalankannya. Alur operasional monitor. Perhatikan diberikan tugas untuk dapat memonitor secara langsung kegiatan produksi, distribusi, hingga penataan yang ada di toko. Monitor yang perhatikan lakukan bisa dilakukan secara langsung ataupun melalui online. Dalam memonitor, perhatikan akan mengumpulkan segala macam informasi dan hasil temuan yang nantinya akan perhatikan berikan kepada mentor untuk dilaporkan dan didiskusikan bersama dengan pihak toko. Setiap informasi dan hasil temuan yang didapatkan akan diberikan arahan lebih lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan arahan yang diberikan oleh kantor pusat. Apabila arahan yang tertuju kepada satu toko, biasanya itu prosesnya cepat. Sedangkan apabila arahan tersebut bersifat masif, biasanya akan diadakan meeting online untuk didiskusikan bersama setiap seminggu sekali.
Selanjutnya ada kendala dan cara yang perlu lakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, untuk kendala pertama itu adalah perhatikan mengalami kesulitan dalam proses penyesuaian lingkungan kerja. Dikarenakan hal tersebut merupakan pengalaman pertama perhatikan dalam memasuki lingkungan kerja. Nah, cara mengatasinya, perhatikan memahami bahwa lingkungan kerja memang sangat penting. Maka dari itu, untuk menunjang kinerja karyawan dari sebuah perusahaan, perhatikan mencoba untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Perhatikan mencoba untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik dengan para karyawan, sehingga perhatikan berusaha untuk menciptakan kondisi yang tetap aman, nyaman, tentram untuk seluruh pekerja. Selanjutnya, kendala kedua, kurangnya pembekalan yang diberikan oleh mentor sehingga membuat perhatikan kurang memahami akan tugas yang diberikan. Deskripsi pekerjaan yang dikerjakan juga tidak sesuai dengan posisi yang seharusnya. Cara mengatasinya yaitu perhatikan mencoba untuk menanyakan kepada karyawan yang lain terkait tugas tersebut. Sesekali perhatikan juga berusaha untuk mencari waktu yang tepat untuk menanyakan langsung kepada mentor tentang hal yang perhatikan tidak ketahui. Selain itu, terkait deskripsi pekerjaan yang tidak sesuai, perhatikan mencoba mengatasi dengan meriset sendiri pekerjaan yang diberikan dan juga meriset kembali tentang lini pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh perhatikan. Selanjutnya yaitu kesenjangan teori dan praktik. Dalam melaksanakan magang di PT Transretail Indonesia, ada teori yang tidak sesuai dengan apa yang didapatkan ketika di perkuliahan, yaitu tentang masalah spesifikasi pekerjaan. Menurut Gilzi dan Aiden 2015, spesifikasi pekerjaan sangat penting dilakukan karena mampu meningkatkan kinerja sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, selama melaksanakan program praktik kerja lapangan di PT Transretail Indonesia, perhatikan sering sekali mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan posisi yang diemban, sehingga terkadang membuat perhatikan merasa kebingungan dan mengganggu proses kerja perhatikan. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, perhatikan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan koordinasi yang diperlukan untuk toko. Kemudian yang kedua, perhatikan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan para staf dan juga yang ada di lapangan. Yang ketiga, perhatikan berhasil menemukan ide konten yang menarik dan sesuai tren sehingga membantu meningkatkan brand perusahaan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, perhatikan mampu menguasai dan memahami setiap alur yang berjalan pada industri retail. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, saran untuk perusahaan. Untuk perusahaan yang pertama yaitu diarahkan untuk PT Transretail Indonesia mampu untuk mengoptimalkan dan memperkenalkan perusahaan kepada banyak kalangan, yaitu dengan memanfaatkan atau memaksimalkan pada sektor digital marketingnya, dengan membuat Transmart tersedia di berbagai jenis platform sosial media. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mengevaluasi kembali kinerja dari setiap staf yang bekerja di perusahaan, karena ada beberapa menurut saya kualitas sumber daya manusianya yang masih kurang. Kemudian dapat menggunakan jasa influencer atau brand ambassador untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat. Selanjutnya, saran untuk fakultas. Yang pertama itu Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan PT Transretail Indonesia karena ada beberapa universitas yang sudah melakukan kerjasama dan ini terbukti berhasil. Kemudian yang kedua, diarahkan untuk Fakultas Ekonomi dapat memberikan pengarahan yang lebih terperinci terkait pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan karena banyak informasi yang masih simpang siur dan menyulitkan bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan semacam pembekalan terlebih dahulu mengenai praktek kerja lapangan sebelum mahasiswa atau mahasiswi menjalankan praktek kerja lapangan. Nah, ini bisa diadakan dengan melakukan seminar ataupun juga pelatihan. Berikut ini ada lampiran. Ada beberapa lampiran tugas yang saya kerjakan di sini, yaitu satu berhubungan dengan status item dan satunya lagi berhubungan dengan laporan daily sales. Dan ini ada beberapa dokumentasi yang perhatikan lakukan selama melaksanakan kegiatan magang. Ya, saya rasa terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan selama pembuatan video ini, mohon dibuatkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya harap dengan adanya video ini dapat membantu setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ingin melaksanakan program praktik di lapangan agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Akhir kata, saya pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.